Kalau mau bertamu ke rumah orang, bahkan ke rumah ibu sendiri, tidak boleh langsung masuk. Walaupun rumah orang tua sendiri, tidak boleh sembarangan masuk. Paham bu? Perintah Al-Quran, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah orang lain yang bukan rumahmu. Rumah ibumu bukan rumahmu. Rumah saudaramu bukan rumahmu. Rumah tetanggamu bukan rumahmu. Jangan masuk rumah orang lain sampai mengucapkan salam dan memohon izin untuk masuk ke dalamnya. Kalau belum dikasih izin, setelah mengucapkan salam, berdiri depan pintu. Assalamualaikum Mak Long. Satu. Mak Long belum jawab. Assalamualaikum Mak Long. Dua, tak jawab. Assalamualaikum Mak Long. Tak ada jawab. Tiga kali. Ibu sebagusnya pulang. Kebiasaan orang Ambarawa. Orang Ambarawa baru ngucap salam satu kali. Assalamualaikum. Belum dijawab, udah duduk di dapur. Tuan rumah pun kaget. Ngapa kau nasi nek nah? Tak ada kedengar kau salam. Mak Long, aku dari tadi tiap depan. Mak Long tak ada. Bu. Jangan biasakan macam tu. Apalagi lewat pintu belakang. Oh Mak Long, salam. Jangan mekek-mekek. Udah tak ngucap salam, datang bawa mangkuk. Tak sayur. Ada masalah apa begini Mak Long? Tak ada lah kata dia kan. Cuma sambil belacan je kata dia. Tak apalah, tak ada sayur pun, yang penting belacan ada. Akhlak Islam itu baik, akhlak Islam itu tinggi. Bertamu juga ada akhlaknya, bertamu ada etikanya, bertamu ada sopan santunnya. Jangan membiasakan diri bertamu ketika tuan rumahmu dalam keadaan mengantuk. Pamit sama suami, ya, cium kening. Cium kening siapa ibu? Oh suami. Habis cium kening, cium apa? Oh kening ya. Biasakan sebelum berangkat pengajian pamit dengan suami. Nanti juga mau pulang, biasakan masuk rumah ucapkan salam. Bagaimana ucapan salamnya? Ketika masuk rumah, kalau walaupun ibu di rumah sudah nggak ada orang, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal bait. Karena yang di rumah ibu itu dijaga malaikat. Dan mudah-mudahan bukan malaikat maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya masuk surga. Mau berangkat sekarang apa besok? Enggak begini. Saya dengar kabar tadi Pak Kades mau berangkat besok. Kemana Pak Kades? Saya mohon izin, ini adalah jadwal saya yang terakhir hari ini. Karena insya Allah nanti sekira jam 5 saya harus berangkat ke Pontianak. Karena istri saya dari kemarin sudah WA terus Bu. Enggak, karena saya ini suami paling baik. Iya, suami paling baik kalau di rumah ibu. Mudah-mudahan yang hadir siang hari ini senantiasa diberikan sehat zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan saya agar saya beserta rombongan diberikan keselamatan dalam perjalanan, hingga suatu hari nanti saya dapat kembali ke kampung yang luar biasa ini.
Walaupun kampung ini panasnya luar biasa, tapi ngelihat senyum ibu rasanya dingin di hati ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Kepala Desa Ambarawa Bapak Muhammad Bakri beserta seluruh staf, walaupun tadi hampir salah sebut, beliau hampir menyebut saya kepada yang terhormat Ustadz Jin Muhsin. Ini pertanyaannya, kalau yang ceramah jin, yang hadir siapa? Genderuwo, kuntilanak. Nama saya itu Zen, Pak, bukan jin, Pak ya. Ini biar jelas. Nama saya aslinya Zen, cuma karena biasanya lidah Melayu, teman-teman dari kecil panggilnya Jens. Lebih parah yang manggil saya Jin barusan. Saya ini udah serak berapa hari ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi obat bagi saya, agar saya bisa membersamai ibu sampai nanti jam berapa? Sampai jam 5. Terima kasih ibu. Terima kasih. Nama ibu siapa? Akan saya ingat dalam doa saya. Nama ibu siapa? Wiwin. Nanti kalau saya berdoa, ya Allah ampuni seluruh jamaah desa Ambarawa kecuali ibu Wiwin, ya Allah. Nyuruh saya ceramah sampai jam 5. Ibu mintanya jam 5. Minta laki ibu aja yang ceramah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah dan para jamaah yang berbahagia, siang hari ini Allah mengumpulkan kita semuanya bukan tanpa maksud. Ketika ibu berangkat dari rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ketika kaki ibu yang kanan diangkat, pada saat itu satu persatu dosa ibu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kaki kirinya diangkat ibu melangkah ke masjid ini, setiap langkah itu akan semakin menaikkan derajat ibu dan bapak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa, tapi mudah-mudahan ini menjadi pertemuan kelak ketika bersama berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebab janji Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Kita ini semuanya cinta Nabi, maka insya Allah kelak di surganya Allah kita pasti berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang paling membanggakan dan menggembirakan selain kita duduk bersama dalam kebaikan, kita bersilaturahim. Suatu masa ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikanlah aku nasihat. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan gampang marah. Ibu, halo semuanya. Pagi ini sudah marah berapa kali sama suami? Belum. Berarti niatnya nanti sore ya, Pak. Hari ini sudah marah berapa kali, Pak Kades? Belum. Niatnya kapan? Nabi melarang, la taghdab, jangan gampang marah. Orang ini kembali bertanya, faraddada miraran,
Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikan saya nasihat ya Rasul." Rasulullah menjawab, "La taghdab walakal jannah." Jangan gampang marah, maka insya Allah Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Karena nanti yang masuk surga itu bukan orang yang gampang marah. Orang yang masuk surga digambarkan waqilan salaman salama. Orang yang masuk surga hatinya yang penuh dengan kedamaian, hatinya yang penuh dengan ketenangan, hatinya yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita yang hadir siang ini termasuk orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang bersyukur dan senantiasa berbuat baik di antara sesama. Amin. Tadi pagi suara saya sudah normal. Ini gara-gara Bang Haji Ismail masakin saya kepiting sama udang galah. Mungkin kebanyakan makan kepiting Bang, tapi tadi tidak habis Bang. Tolong dibungkusin buat nanti di jalan. Orang yang gampang marah hidupnya tidak akan tenang. Tapi sebaliknya orang yang tidak mudah marah, Allah menjadikan hatinya bahagia. Kebahagiaan hidup harus kita yang ciptakan, bukan mencari kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan itu bisa diciptakan? Ketika sejenak kita menundukkan kepala sembari berkata kepada Allah, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang memberikan aku nikmat hari ini. Hari ini aku bisa sehat, bisa menghirup udara dengan segar tanpa menggunakan alat bantu. Ya Allah, terima kasih pagi ini ya Allah, dapat melihat dengan mata, kedua mata yang terang benderang. Terima kasih ya Allah, dapat mendengar dengan telinga tanpa alat bantu. Terima kasih ya Allah, telinga saya mendengar dengan baik. Terima kasih ya Allah, saya dapat melangkah dengan baik hingga nyampe di Masjid Al-Falah ini." Kalau bukan Allah yang menolong kita, tak mungkin kita bisa duduk bersama. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah menceritakan, "Laqitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa qala li." Suatu hari aku berjumpa dengan Nabi dan kemudian Nabi berkata kepadaku, "Silman qata'aka." Ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturahim dengan orang yang senang memutus silaturahim. Bu, Ibu, punya tetangga? Punya. Tetangganya baik apa tidak? Seandainya tetangga ibu jahat, apa balasan ibu? Mau dicabe? Biarkan dia aja. Bagus sekali jawaban ibu. Kalau besoknya jahat lagi, biarkan dia seorang. Sampai besok lagi, tak tahulah itu. Pandai leteh seorang. Kalau ada orang lain yang jahat kepadamu dan kemudian orang itu memutus tali persaudaraan, kata Nabi, datangi dia duluan. Kalau ada orang yang membencimu, jangan kau balas kebenciannya, tapi balaslah dengan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang tidak senang membangun silaturahim, Pak Kades, tidak semua rakyat itu mencintai Anda, tapi tidak semuanya juga benci kepada Anda. Kalau ada orang yang memutus persaudaraan kepada Anda, Andalah yang harus datang duluan menyambung kebaikan-kebaikan itu. Karena itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, waqti mimman haramaka atau waqti man haramaka. Berikanlah sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Ibu senang memberi, ibu senang berbagi, tapi ternyata ada orang lain mau menerima tapi tidak mau memberi. Ada yang senang sedekah,
Tapi ada kalanya orang yang tidak mau sedekah. Justru kata Nabi, kalau ada orang yang tidak senang sedekah, datangi dia duluan, berikan sedekah kepadanya. Kalau ada orang yang pelit dan kikir, datangi dia, kemudian berikan sesuatu untuk dirinya. Karena apa? Siapa tahu dengan engkau memberi, maka hatinya akan cenderung memberi juga. Yang ketiga ini berat, Pak Kades. Yang nomor 3 ini berat. Wa'fu mimman dhalamaka. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Pak Kades, apakah ada orang yang pernah menyakiti Anda? Belum ada. Seandainya ada, kita datangin, mau diapain? Oh, sangka saya nak disikat. Pak Kades, kalau ada orang yang membicarakan keburukanmu, terima kasihlah kepada Allah. Sebab mungkin melalui lidah orang itu Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Kalau ada orang yang menyakitimu, maafkan dulu bahkan sebelum dia meminta maaf. Kalau ada orang yang membuatmu kecewa, tidak usah membalas kekecewaan yang sama, tetapi berikanlah dia maaf duluan sebelum orang itu meminta maaf. Jika suamimu pernah menyakitimu, jika suami pernah menyakiti, apa yang akan ibu lakukan? Maafkan apa tidak? Maafkan. Nah ini apa Pak Kades? Apa ge Pak Kades? Ganti mic boleh? Mic-nya Kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek. Halo, cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Imam Masjid, Pak Imam, kalau ada yang menyakiti Anda, apa yang Anda lakukan? Ya, kalau bahasa kampungnya selembe ya. Saya selembe ya. Kalau 1 hari selembe, 2 hari, 3 hari selembe terus. Ada orang macam ini ya. Kalau ada orang yang menyakitimu, kata Nabi, bahkan ada pemimpin yang zalim kepadamu, maafkan. Sebelum dia meminta maaf kepadamu, maafkan dia duluan. Karena boleh jadi dengan engkau memaafkan dirinya, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Tidak sedikit di antara kita ini tanpa sengaja mengucapkan kata-kata buruk kepada orang lain yang kita mengira itu adalah ucapan-ucapan biasa. Maka setelah maulid Nabi ini setelah maulid Nabi, rubah ucapan, rubah perbuatan. Jangan lagi menyakiti siapapun, bahkan kepada orang yang paling dekat dalam hidup kita. Kita selalu dekat dengan istri, istri selalu dekat dengan suami, dan itu punya potensi untuk saling menyakiti. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita mau memaafkan orang, justru pada saat itu Allah tidak menurunkan derajat kita, tapi malah sebaliknya Allah akan mengangkat dan menaikkan derajat kita masing-masing. Amin. Ini mic-nya bisa diangkat enggak, Bang? Bisa dinaikkan sedikit? Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi Pak Kades minta Ustadz tolong jelasin tentang maulid yang selama ini banyak berkembang. Beberapa tahun belakangan ini kelompok-kelompok yang begitu mudah membid'ahkan maulid, kelompok-kelompok yang mengharamkan saudaranya, bahkan selalu menuduh saudaranya hanya karena tidak sama dalam pandangannya, kemudian disyirik-syirikkan dan dikafir-kafirkan. Pertama, jangan mudah menuduh saudaramu kafir, sebab kata Nabi, kalau tuduhanmu tidak tepat, maka Allah akan mengembalikan kekafiran itu kepadamu. Hati-hati, jaga lidahmu, jaga ucapanmu ketika engkau mengkafirkan saudara seiman yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadah, walaupun amal perbuatannya tidak sama denganmu. Boleh jadi Allah mengembalikan kata kafir itu kepadamu. Jangan dengan mudah menuduh saudaramu yang lain dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik adalah menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Walaupun Anda ahli ibadah, walaupun kita ahli salat, tapi menyakiti orang lain dengan mudah dengan ucapannya, Allah tidak akan pernah ridho terhadapnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang bertanya, apakah Nabi itu bermaulid? Ada 2 kata yang sering kita dengar, ada maulid, ada maulud. Maulud itu sosok yang dilahirkan, maulid saat dilahirkan. Maulud siapa? Maulud orang yang dilahirkan, maulid saat kelahiran. Berarti bulan maulid adalah bulan kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Lantas, pernahkah Nabi bermaulid, mengenang hari kelahirannya? Di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1771, Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi itu kesenangannya puasa hari Senin, Bu. Karena Nabi senang puasa hari Senin, ada yang nanya, ya Rasulullah, kenapa Anda senang puasa hari Senin? Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku lahir pada hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari itu Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Dalil pertamanya jelas bahwa Nabi memang tidak bermaulid seperti ini, tidak ngumpul-ngumpulkan jamaah, tidak ngumpulkan sahabat, tetapi Nabi mengingat hari kelahirannya. Dengan cara apa? Berpuasa pada hari Senin, biar itu tidak timpang dilanjutkan pada hari Kamisnya. Maka sunnah berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah menyebutkan dalam Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Boleh saya minum sebentar, Ibu? Yang itu kok jadi marah sih? Ini siapa? Ini siapa? Ini saya. Ini punya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata Allah dalam Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
Ya Rasulullah Muhammad sampaikan kepada Masjid Al-Falah, kira-kira begitu. Sampaikan kepada mereka karena fadilah dari Allah. Apa fadilah Allah? Pertama, turunnya agama Islam. Yang kedua, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Karena dua perkara ini falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Kita ini bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam, yang mengeluarkan kita semuanya dari kebodohan, yang memperkenalkan kita semuanya kepada akidah, memperkenalkan Allah sebagai zat yang maha tunggal, yang wajib kita sembah setiap saat, setiap waktu, dan setiap kesempatan. Ternyata bergembira itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Huwa khairum mimma yajma'un, bergembira atas datangnya Rasulullah dan bergembira atas agama Islam itu lebih baik dibandingkan dengan harta dunia yang kalian miliki. Kenapa kita bergembira? Boleh saya tanya sama Pak Imam? Mana Pak Imam? Ini Pak Imam juga. Pak Imam, anak berapa? Dua. Waktu lahir anak pertama bahagia? Anak yang pertama lahir bahagia, anak kedua lahir lebih bahagia lagi. Ini ada saudara kita dari Jawa Tengah nggih. Tiang pundi? Tiang Demak. Oh, tiang Demak. Saged bahasa Jawi nggih? Saged. Oh, ngoten nggih. Paham nggak, Bu? Paham nggak? Ya udah, saya ngobrol duaan aja ya. Putra panjenengan pinten? Putranya pinten? Putrane panjenengan pinten? Putrane pinten? 3. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Oh, 1. Saya dengar anak 1, istri 3 barusan. Rupanya istri 1, anak 3. Kok kebalik-balik nih kelur. Jadi gini, Bu. Kita lahir anak 1 bahagia, lahir anak kedua bahagia, padahal belum tentu anak kita dapat menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Anak yang kita lahir, ibu yang melahirkan anak, membesarkan anak, ibu semuanya belum tentu membuat ibu bahagia. Boleh jadi anak ini akan menjadi orang yang memusuhi kita. Faham? Faham? Anak ini kalau tidak dididik dengan baik bisa jadi musuh. Anak bisa menjadi sebab keselamatan, tapi bisa menjadi sebab kita tidak selamat di dunia apalagi di akhirat kalau salah mendidik anak. Maka oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana mungkin kita tidak bahagia atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW yang jelas membawa kita kepada keselamatan dari dunia dan akhirat. Maka kalau ada orang yang menyatakan bahwa maulid tidak ada contoh, memang seperti ini tidak ada. Tetapi ternyata Nabi mengingat lahirnya sendiri. Ketiga, mari kita buka ucapan Imam Al-Hafidh As-Suyuti, seorang ulama ahli hadis. Buka nanti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Apa ucapan Imam Suyuti? Maulid itu alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu kata Imam Suyuti adalah berkumpulnya manusia yang ramai seperti ini, yang dibaca apa? Al-Quran. Tadi dibacakan Ustaz Suhaimi. Yang kedua, dibacakan sejarah lahirnya Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi, dan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya maulid itu boleh. Yang paling akhir kita buka ucapannya seorang ulama besar Damaskus yang beberapa tahun yang lalu wafat, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti.
beliau mengatakan, ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandubun. Kalau perkara sunnah, perkara yang baik tidak sempurna tanpa adanya perkara, maka adanya perkara itu menjadi wajib atau menjadi sunnah. Kalau berkumpulnya kita siang ini menjadi sebab kita mengenal Allah dan Rasulnya, kalau dengan maulid kita lebih cinta kepada Nabi, maka insya Allah peringatan maulid itu menjadi penting adanya. Ada orang yang mengatakan maulid itu tidak penting. Kata siapa? Sebab dengan maulid kita bisa berkumpul, belajar bersama, mengaji bersama, tahu mana hak dan batil, mana yang halal, mana yang haram, karena sebab kita bersama-sama bermaulid. Enggak usah khawatir, enggak usah didengerin, enggak usah dianggap orang-orang yang mengatakan oh itu bid'ah, oh itu salah. Jangan semua amaliyah yang tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini dikategorikan menjadi salah semuanya. Paham bu? Paham bu? Jadi tidak boleh sembarangan menuduh orang itu bid'ah hanya karena tidak sependapat dengan dirinya. Jadi Pak Kades ini nanti bisa disampaikan kepada jamaah-jamaah yang lainnya. Ibu-ibu sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah, saya merasa sangat menyesal sekali karena kondisi suara seperti ini. Padahal tadi malam sudah agak nyaman suara saya, tapi entah kenapa tiba-tiba barusan saya sudah mulai kurang enak tenggorokan saya ini. Tapi mudah-mudahan walaupun kondisi begini saya bisa menyampaikan sampai selesai nanti. Biasanya kalau ceramah di sini berapa menit, Ibu? 2,5 jam. Serius Ibu? Ya udah saya pulang sekarang saja Ibu. Saya ini Bu biasa ceramah di luar negeri. Saya ceramah di Malaysia cuma 1 jam. Saya ceramah di Brunei 1 jam. Saya ceramah di Singapura antara 45 sampai 50 menit. Nah di sini Kampung Ambarawa yang di dalam peta nggak ada, ceramah 2,5 jam, ditambah suara saya serak seperti ini. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa, nanti walaupun sebentar, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya, amin. Mudah-mudahan pulang dari sini semakin cinta baca Quran, pulang dari pengajian semakin cinta dan senang baca sholawat, pulang dari pengajian mudah-mudahan anaknya jadi anak solih dan solihah. Anak-anak muda khususnya remaja masjid, Bang, rambutnya kenapa Bang? Iya rambut abang banyak main layangan ya. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, biar rambutnya merah, yang penting hatinya putih ya Bang ya. Mudah-mudahan yang bajunya hitam hatinya putih, yang bajunya putih mudah-mudahan hatinya tambah putih. Ini Bu janjian sama saya ya, seragam biru-biru Bang. Jadi pemuda Islam harus punya jati diri. Walaupun penampilan abang seperti itu, yang penting hatinya baik, rajin ke masjid. Nah itu dia masalahnya Ustadz. Rajin-rajinlah datang ke masjid. Kasihan imam kita sudah sepuh, kalau azan subuh suaranya banyakan batuk. Anak muda yang harus datang duluan sebelum yang tua nyampe ke masjid. Subuh-subuh abang sudah harus di masjid. Nanti generasi kita yang di awal sudah wafat, abang yang meneruskan generasi di sini. Fondasinya apa? 2 hal. Kata ulama kita Imam Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dzatihi. Kehidupan pemuda tergantung 2 hal.
Pertama ilmunya, dan kedua takwanya kepada Allah. Kalau abang dari sekarang belajar ilmu agama, insya Allah di masa depan masjid ini akan dipimpin oleh abang. Masjid ini akan diserahkan ke generasi-generasi sesudahnya, karena generasi yang ini akan segera berangkat. Umurnya Pak Imam berapa? Umur Pak Imam 63. Nabi wafat umur berapa? 63. Berarti tinggal berapa hari ini? Aman ya? Pasti ya? Maunya sekarang apa besok? Tinggal menikmati bonus, dan biasanya bonus nggak banyak. Nggih, panjenenganipun yuswani pinten? 70 berapa? 27. 27 ibu. Awet sepuh yang ini bu, bukan awet muda, awet sepuh yang ini bu. Masya Allah, 77 tahun masih datang ke masjid, masih sehat, masih sempurna jalannya. Ternyata resepnya satu, rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih? Sing penting rajin sujud, rajin ngibadah, rajin amal soleh, rajin ketemu orang baik. Insya Allah panjenenganipun pinaringan sehat marang Gusti Allah. Tak campur mawon bahasanya bu ya. Kalau ibu nggak ngerti, salahnya ibu, bukan salahnya bapak ini. Hei anak muda, hidup ini terus berganti. Generasi hari ini akan berangkat, Anda yang akan melanjutkan generasi yang ini. Maka dari sekarang persiapkan pertama ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman terus berubah, teknologi semakin maju. Kita di mana-mana rumah pasti pegang HP. HP itu bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa membawa kepada keburukan. Tergantung HP mau kita bawa seperti apa. Maka anak-anak muda belajarlah dari sekarang. Kalau tidak belajar dari sekarang, maka yakin kampung ini ke depan akan menghadapi fitnah besar. Kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan ilmu agama, bagaimana mungkin masyarakat kita ini akan baik-baik saja? Silakan yang masuk pesantren, kirimkan anaknya ke pesantren, persiapkan mereka bekal ilmu agama, agar nanti mereka kembali ke kampung halaman, dapat membina saudara-saudara dan teman-temannya yang lain. Contoh anak muda yang di pintu, saya dengar beliau itu seorang hafidz Al-Quran. Namanya siapa? Siapa? Suhandi. Ya? Suhardi. Contoh adik Suhardi ini. Ini juz 30 juz. Kalau yang abang rambut merah, juz apa bang? Juz mangga, juz apel, juz alpukat. Di sini yang ustadzahnya ada yang hafidz Quran, ada juga nggak ada ya? Nih alumni IAIN, pulang kampung, bina saudara-saudaramu, jangan lupa asal usulmu. Saya ini lahir dan besar di satu kampung juga bu. Saya cerita, saya lahir di kampung yang jauh, sama satu kabupaten kita, Kabupaten Kuburaya. Saya di Kecamatan Sungai Ambawang, tepatnya di Desa Pugu. Cuma tahun 87 saya pindah ke Jawa Barat, keliling Indonesia, sampai kemudian tahun 2006 saya kembali ke kota Pontianak, di mana saya pernah dibesarkan. Jangan lupa kampung asal usulmu, kampung di mana engkau lahir, kampung di mana engkau besar, kampung di mana engkau pernah dididik. Lebih-lebih Masjid Al-Falah ini yang pernah di sini engkau belajar ngaji. Kalau nanti sudah jadi orang sukses, jangan lupa pulang kampung, didik adikmu, didik saudaramu. Insya Allah masyarakat ini masih membutuhkan anak-anak muda yang memiliki keimanan yang kuat, serta ketakwaan yang baik, serta kualitas ilmu yang mendatangkan manfaat bagi sesama.
Jangan minder karena lahir di kampung. Karena saya Ustadz Suaibi juga orang dari kampung. Ustadz Suaibi ini mewakili Kalimantan Barat di nasional itu berapa kali Ustadz? 9 kali mewakili Kalimantan Barat. Baik itu tilawatil Quran tingkat remaja, dewasa, dan sebelumnya fahmil Qurannya. Nggak usah kecil hati. Dari Ambarawa bisa lahir orang-orang hebat. Kita doakan dari Ambarawa akan banyak orang-orang penghafal Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan di sini lahir ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan di sini banyak lahir orang alim, pintar dan cerdas. Semuanya tergantung ibu. Bu, ibu, saya ajarin. Al-Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bapak-bapak jangan kecewa. Kalau anak ibu pintar, bukan karena bapak. Terus terang. Kalau anak ibu pintar, bukan karena bapak. Karena kepintaran anak 80% disumbangkan ibunya, 20% dari bapak. Menurut ilmu ginekologi, ilmu yang berkaitan tentang garis darah dan keturunan, kalau anak itu pintar, bisa dipastikan penyumbang terbesarnya adalah ibu. 80% kepintaran anak itu disumbangkan ibu, 20%-nya disumbangkan bapak. Dari mana anak itu bisa pintar? Pertama, ketika ibu mulai hamil, ya, mulai hamil, lebih-lebih di bulan pertama, bulan keempat, ketika ruh manusia itu sudah masuk, janin sudah ada, ruhnya masuk. Biasakan ibu mengajarin anak sambil dielus-elus, bacakan ayat Al-Quran. Kalau yang senang baca Quran, bacakan Quran agar dari sejak ruh itu masuk, anak sudah terbiasa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Sudah mulai terus besar dan besar, semakin perbanyak bacaan Al-Quran ataupun kalimatun tayyibah atau membaca salawat. Insya Allah informasi dan data itu masuk ke dalam hati anak. Maka ketika nanti anak itu lahir, pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau anakmu sudah lahir, berikan mereka dengan nama-nama yang baik. Misalnya kasih nama Abdul Aziz, hamba Allah yang maha perkasa, atau dikasih nama Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji, sedangkan Ahmad artinya terpuji. Nama Muhammad adalah pemberian datuknya yang bernama Abdul Muttalib, sedangkan nama Ahmad pemberian Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 nama beliau, Bu. Yang pertama Muhammad. Muhammad itu pemberian datuknya yang bernama Abdul Muttalib, sedangkan Ahmad itu langsung pemberian dari Allah. Kalau perempuan, kasih nama yang bagus. Jangan hanya sekedar dikasih nama sesuai dengan nama artis, tapi mengandung apa? Khairul asma'i ma ubbida wa ma hummida. Sebaik-baiknya nama yang mengandung pujian dan penghambaan kepada Allah. Kalau ngasih nama anak, hati-hati, karena panggilan anak itu adalah doamu. Sama dengan nama Ismail. Kenapa Bang Mail? Ismail bukan bahasa Arab, Bang. Bukan. Itu bahasa Ibrani. Bahasa yang dipergunakan Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu. Artinya nama Bang Ismail nama kuno. Maksudnya bukan modern karena udah lama. Isma itu terambil dari 2 kata, Bang. Sema dan Eil. Dalam bahasa Ibrani, Sema artinya mendengar dan El dalam bahasa Ibrani artinya Allah.
Artinya Ismail adalah hamba Allah yang senang mendengar kebaikan. Tuh Bang Mael. Makanya saya udah kasih tahu sama abang, jangan lupa nanti udang galahnya 2 kilo bang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas fungsi kita berkumpul apa? Ibu berkumpul setiap hari Jumat misalnya. Ada yang hari Minggu berkumpul di majelis taklim yang dibaca Quran, kemudian ada pelajaran-pelajaran agama, tinggal nanya sama Ustadz, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, biar ibu datang ke pengajian itu manfaat, biar ibu datang ke pengajian manfaat, pulang juga bawa ilmu, insya Allah rumah tangga akan selamat. Kalau apa yang ibu amalkan di pengajian bisa juga diamalkan dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau suamimu, ibu kalau berangkat pengajian pamit tidak? Pamit. Pamit dulu bu ya. Pamit dulu sama suami. Pamitnya kapan? Pamitnya kapan? Udah nyampe atau belum? Atau jangan-jangan suami tak ada di rumah? Kelayapan suaminya. Bu, mulai besok kalau mau berangkat pengajian pamit dulu sama suami. Ya. Pamit ya, jangan nggak pamit. Teleponnya apa? Gimana sama suami? Halo yang, gitu ya. Emang ayang ada di sini ibu? Saya pikir cuma di Jakarta saja ibu. Pamit sama suami, ya. Cium kening. Cium kening siapa ibu? Oh suami. Habis cium kening, cium apa? Oh kening ya, ya. Tuh Bang Mael, emak tuh marah-marah tuh. Emak megabarkan abang. Kalau istri nak berangkat, mana istri Bang Mael? Tuh belakang. Mbak, masakannya enak sekali di rumah barusan. Saya doakan Mbak masuk surga duluan. Tapi Mbak masuk surga duluan, nanti saya nyusul. Kenapa saya nyusul? Saya tinggal tanya, kepitingnya udah masak belum? Gitu. Gini, biasakan sebelum berangkat pengajian pamit dengan suami. Nanti juga mau pulang, biasakan masuk rumah ucapkan salam. Bagaimana ucapan salamnya? Ketika masuk rumah, kalau walaupun ibu di rumah sudah nggak ada orang, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal bait. Bukan ahlul baitnya Nabi ya. Karena yang di rumah ibu itu dijaga malaikat. Dan mudah-mudahan bukan malaikat maut. Balik ibu dari pengajian, bini Bang Mael tak ada di rumah, buka rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nunggu di depan. Oh, Bu Mael ya? Iya. Bapak siapa kok ada dalam rumah saya? Saya malaikat maut. Nggak, masuk ke rumah biasakan ucapkan salam. Kedua, sebelum kalau mau bertamu ke rumah orang, bahkan ke rumah ibu sendiri, tidak boleh langsung masuk. Bang Mael, mana orangnya nih? Sakti juga Bang Mael. Tadi di situ, sekarang udah di sini. Bu, ibu, walaupun rumah orang tua sendiri, tidak boleh sembarangan masuk. Paham bu? Perintah Al-Quran, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian masuk ke dalam rumah orang lain yang bukan rumahmu. Rumah ibumu bukan rumahmu. Rumah saudaramu bukan rumahmu. Rumah tetanggamu bukan rumahmu. Jangan masuk rumah orang lain sampai mengucapkan salam dan memohon izin untuk masuk ke dalamnya.
Kalau belum dikasih izin, setelah mengucapkan salam berdiri depan pintu. Assalamualaikum Mak Long. Satu. Mak Long belum jawab. Assalamualaikum Mak Long. Dua, tak jawab. Assalamualaikum Mak Long. Tak ada jawab. Tiga kali. Ibu sebagusnya pulang. Kebiasaan orang Ambarawa. Orang Ambarawa baru ngucap salam satu kali. Assalamualaikum. Belum dijawab udah duduk di dapur. Tuan rumah pun kaget. Ngapa kau nasi nek nah? Tak ada kedengar kau salam. Mak Long, aku dari tadi teriak depan. Mak Long tak ada. Jangan biasakan macam tu. Apalagi lewat pintu belakang. Oh Mak Long, salam, jangan mekek-mekek. Udah tak ngucap salam, datang bawa mangkuk, tak sayur. Ada masalah apa begini Mak Long? Tak ada lah, kata dia kan. Cuma sambal belacan je, kata dia. Tak apalah, tak ada sayur pun, yang penting belacan ada. Akhlak Islam itu baik, akhlak Islam itu tinggi. Bertamu juga ada akhlaknya, bertamu ada etikanya, bertamu ada sopan santunnya. Jangan membiasakan diri bertamu ketika tuan rumahmu dalam keadaan mengantuk. Bang Mail, jam 9 malam jangan suka nak bertamu rumah orang. Sampai subuh tak balik-balik dia. Biasakan nanti lihat jam berapa sudah. Apakah waktunya tetangga saya ini istirahat? Kalau masanya istirahatnya tetangga, sebaiknya kita segera pulang. Jangan mengganggu kenyamanan. Ketiga dan keempat, biasakan tidak bertamu selepas maghrib. Kebiasaan ini orang Indonesia bertamu habis maghrib, kecuali ada acara tertentu dan diundang. Kenapa? Waktu sehabis maghrib dan isya disebut dengan waktu awabin, waktunya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada keperluan penting, tidak usah berlama-lama, karena waktu maghrib adalah waktu yang tepat bagi kita untuk duduk di rumah bersama keluarga, duduk beristighfar sambil membaca Al-Quran. Oleh karenanya akhlak Islam. Bukan apa Mak, suara saya habis nih Mak, serius, suara saya dah habis betul dari Pak Kades. Saya pengen lama-lama dengan Pak Kades, karena selama ini Pak Kades cuma nonton saya di YouTube, Pak Kades cuma nonton saya di Facebook, di TikTok dan Instagram. Terima kasih Pak Kades sudah nonton saya, dan mudah-mudahan itu manfaat di jalan Allah Pak Kades. Siapa tahu ceramah-ceramah saya di video itu menjadi manfaat bagi umat. Ada sebagian saudara-saudara kita Dayak ngirain saya orang Dayak karena saya sering berceramah pakai bahasa Dayak. Ada yang mengira saya orang Bugis karena saya suka nyeletuk bahasa Bugis. Ada kirain saya ini orang Jawa karena saya suka berbahasa Jawa. Saya kadang berbahasa Sunda, kadang berbahasa Padang, kadang berbahasa Arab, kadang berbahasa Inggris. Saya pakai 7 bahasa Ibu. Saya pakai 7 bahasa. Saya sekarang lagi belajar bahasa Korea. Apa Ibu pikir saya nggak bisa bahasa Korea? Bisa. Yang mana Ustadz? Sarangeo. Saya lagi belajar bahasa 2, bahasa Rusia sama bahasa Korea. Saya cuma senang saja berbahasa, tapi saya lebih mengutamakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia yang mempersatukan perbedaan di Indonesia. Saya sering nyeletuk bahasa Bugis. Yang banyak Bugis ini kan? Banyak Bugis enggak? Aga kareba madeceng purane mandre dekpa. Oh, belum makan juga rupanya ini. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti setelah anak mulai besar, biasakan memperdengarkan bacaan Al-Quran dan bacaan salawat kepada anak-anak kita. Jangan perdengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, karena itu akan berpengaruh pada fikirannya. Tapi perdengarkan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang indah. Jangan sampai memanggil anak kita dengan panggilan yang buruk. Gara-gara anak kita ndak ganteng macam mana orang, jangan panggil dengan panggilan yang buruk. Panggillah mereka dengan panggilan yang baik, sebab panggilan yang baik akan menjadi doa kepada Allah. Panggilan yang baik akan menjadi nasihat kebaikan, dan panggilan yang baik secara otomatis akan menjadi semangat bagi anak untuk baik. Kemudian selepas itu jangan lupa doakan anak setiap saat, setiap waktu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doakan anaknya jadi anak salih. Jadikan anaknya, doakan anaknya jadi anak pintar, doakan anaknya jadi ahli Quran, doakan anaknya menjadi penghafal Quran, doakan anaknya menjadi anak yang alim, doakan anaknya menjadi anak yang pintar. Insya Allah kita nanti mati, setiap saat, setiap waktu anak kita berdoa kepada Allah. Kita mati berkalang tanah. Ada 3 perkara yang akan mengikuti kalian ketika kalian sudah mati. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Kalau engkau sudah mati, kata Nabi anak Adam, akan ada putus amal perbuatanmu kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyahmu. Bu, Pak, masjid kita belum selesai, tiangnya belum selesai. Siapa yang mau nyumbang lagi? Pak Kades? Siap Pak Kades? Ini investasi akhirat Pak Kades. Belum sempurna masjid kita ini. Siapa lagi kalau bukan orang-orang kaya yang dermawan? Harta yang kita makan, mohon maaf, harta yang kita makan akan jadi sampah. Harta yang kita tinggalkan akan menjadi rebutan. Seluas apapun tanah yang kita tinggalkan, anak keturunan kita yang akan merebutnya. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharbid dahri nabniha. Harta yang kita tinggalkan ini, Bu, Pak, harta yang kita tinggalkan, kita mati, anak keturunan kita yang akan berebutnya. Rumah dan istana yang megah sekalipun pasti akan hancur oleh waktu. Biar itu tidak menjadi sia-sia, kata Nabi, tinggalkan itu dalam sedekah jariyah. Yang bangun masjid insya Allah kelak akan dibangunkan tempat terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyumbang semen nanti dihitung oleh Allah. Yang wakaf tanah nanti di akhir dapat bagian terbaik. Yang nyumbang besi sama. Ibu-ibu yang nyumbang makanan waktu membangun tempat ini, ibu juga dapat bagian yang sama. Yang memakmurkan masjid akan dapat tempat yang sama di sisi Allah. Maka pesan Nabi yang pertama, kalau engkau mati amalmu putus semua kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, sering-seringlah bersedekah. Tinggalkan sifat pelit, sebab pelitmu menjauhkanmu dari surga dan mendekatkanmu kepada neraka, kata Nabi. Yang kedua, ketika manusia itu sudah mati meninggalkan dunia, amal yang kedua yang masih bertahan adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Seperti apa? Ada guru ngaji di sini? Ada guru ngaji? Yang mana, Bu? Oh, Mak siapa nama? Mak No. Manggil Mak No ya? Mak No. Noaini. Udah berapa lama ngajar ngaji? Udah lama dah. Ada 30 tahun dah.
Belum ada. Banyak muridnya. Ada berapa orang? Tinggal 5. 5 orang je. Yang tinggal 5. Dulu banyak. Ngapa tinggal sikit? Udah hatam semua. Digaji berapa? Hah? Bang Mail, gaji Mak Noh. Serius? Beda desa tak apa. Tak masalah. Awak ni orang kaya. Orang Padang sebut Datuk Malinggang, Rajo di langit. Bang, 1 bulan cukupnya berapa, Mak? Berapa cukupnya? Tak tahu. Jangan tak tahu. Bang Mail, per bulan datangi ibu ini, bagi sedikit rezeki. Kalau ada beras, bawakan beras. Ya. Tidak serius, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia itu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Allah pasti akan memasukkan anda ke dalam surganya. Dan kelak akan bertemu dengan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda itu orang mulia di hadapan Allah. Walaupun mungkin anda tidak mulia di hadapan manusia, yakin Allah mencintai anda dan Rasulullah sedang merindukan anda. Jaga mereka. Jaga yang ngajar Quran itu. Jangan sampai perut mereka lapar. Jangan sampai mereka kekurangan. Karena itu kewajiban kita. Kita bisa bertahan sampai hari ini karena ada orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau bukan karena orang yang mengajarkan Quran, tak mungkin kita bertahan sampai hari ini. Kampung ini masih selamat dari musibah karena masih banyak orang yang membaca Quran. Kampung ini masih aman karena banyak orang yang mengajarkan Quran. Kita tidak tahu apakah yang mengajar Quran itu perutnya sudah kenyang apa tidak. Faham? Ustadz marah? Iya. Karena banyak di beberapa kampung ternyata ustadz-ustadzahnya yang ngajar Quran diabaikan. Apakah Rasulullah tidak bersedih atas itu? Bersedih. Kalau bukan karena doa beliau, kalau bukan karena keikhlasan para pengajar Quran, tak mungkin sampai hari ini kita bisa seperti ini. Insya Allah anda mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan para pengajar-pengajar Quran, para pencinta-pencinta Quran mulia di hadapan Allah dan di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketuk hati kita masing-masing. Berapa banyak sih yang kita keluarkan hari ini tapi menjadi sia-sia di hadapan Allah? Berapa banyak kekayaan yang kita punya tapi tidak manfaat di hadapan Allah? Kenapa? Karena kita abai kepada kebaikan. Oleh karenanya para jamaah, ilmu yang bermanfaat berawal dari guru-guru yang soleh dan solihah masuk ke dalam hati anak, dan insya Allah anaknya nanti menjadi anak soleh dan solihah. Mudah-mudahan murid-murid anda menjadi anak yang soleh dan solihah yang tidak lupa akan gurunya. 1 huruf ibu yang diajarkan sama Mak Nor nih ya, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf itu bu, itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian sudah mati, yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'ulah, anak salih yang kau tinggalkan, engkau sudah mati, anakmu yang mendoakanmu. Ketika kita sudah mati, anak kita jadi anak salih, datang setiap hari mendoakan kita yang ada dalam kubur. Wahai Allah, ampuni dosa mak saya, ampuni dosa bapak saya. Nih, kita semuanya adalah anak. Jangan lupa yang ngerasa punya orang tua yang sudah meninggal, setiap saat, setiap waktu, jangan nunggu setahun sekali. Mak kita di alam kubur sedang menunggu kita. Doa orang lain belum tentu diterima, tapi doa anak pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
kunjungi ibumu, kunjungi ayahmu, apalagi ibumu yang masih hidup. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, manusia yang manakah yang aku pantas berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu, thumma ayyun ummuka, thumma ayyun ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Ibu yang melahirkan kita. Pertaruhan antara hidup dan mati demi mempertahankan nyawa seorang anak. Seandainya ibu yang melahirkan boleh memilih apakah dirinya atau anaknya, dia pasti memilih nyawa anaknya. Setelah anak itu lahir, dia bersusah payah mendidik dan membesarkan, mengajari dia berkata-kata. Wahai anak-anak muda, hei anak muda, jangan kau gunakan lidahmu untuk melawan ibumu, sedangkan ibumu yang mengajarimu susah payah berbicara. Bagaimana mungkin lidahmu itu begitu tajam kepada ibumu dengan ucapanmu yang tidak baik, sementara ibumu mengajarkan dirimu berkata-kata yang baik? Maka orang yang meratukan ibunya, orang yang meratukan ibunya, orang yang meratukan ibunya, insya Allah hidupnya akan mulia sebagaimana memuliakan seorang raja. Kalau kau muliakan ibumu, hidupmu akan seperti raja. Tapi ingat, sehebat apapun dirimu, tetapi kau masih melawan kepada ibumu, engkau menjadi makhluk yang paling hina di hadapan Allah. Hati-hati itu. Oleh karenanya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun suasana hari ini pengajian kita sore hari ini agak kurang enak karena kondisi suara saya, tapi saya berharap ini bisa dimengerti dan dipahami oleh ibu-ibu sekalian. Ibu, doakan anak, mudah-mudahan jadi anak soleh. Jangan hanya doakan sukses. Suksesnya anak belum tentu jadi anak soleh, tapi anak soleh sesungguhnya adalah anak yang paling sukses. Jangan membandingkan anakmu karena anakmu tidak jadi pejabat hari ini. Jangan bandingkan anakmu karena tidak jadi orang kaya. Ibu boleh sedih ketika anak tidak jadi orang kaya, tapi lebih sedih lagi kalau anak kita tidak jadi orang salih. Karena kekayaan yang bertumpuk tidak menjamin dirinya menjadi orang baik. Tetapi ketika dia menjadi anak salih, insya Allah dia akan menjadi orang yang manfaat, berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, dan pasti berguna untuk orang lain. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu senantiasa perbanyaklah berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah agar keluarga kita senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari musibah dan Allah dekatkan kepada kebaikan. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mendapatkan ridha dari dunia dan akhirat, dan kelak kita berkumpul dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal kepada ibu, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Madinah waktu itu. Pertama kata Nabi, afsus salam, tebarkan kedamaian. Jangan saling benci, jangan saling caci maki. Walaupun kalian berbeda dalam hal apapun, kalian tidak boleh saling membenci, tapi pupuklah kasih sayang dan persaudaraan. Yang kedua, wa at'imut ta'am, senanglah kalian berbagi. Kalau ada makanan, antarkan kepada orang lain, antarkan kepada tetanggamu, insya Allah Allah akan memberikanmu kebahagiaan. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah silaturahim. Dan yang keempat, sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam.
Salatlah di malam hari, di saat orang lain sedang tertidur pulas, maka Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya dengan penuh keselamatan. Mudah-mudahan para jamaah dari masjid-masjid yang lain yang hadir pada sore hari ini senantiasa menjadi orang-orang yang bahagia dari dunia dan akhirat. Walaupun mungkin kita hari ini banyak persoalan, mudah-mudahan persoalannya diselesaikan oleh Allah. Saya doakan yang banyak hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas, tapi cepat bayar, amin. Jangan doa mulu, cepat bayar. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya selesai. Yang punya tanggungan kredit, mudah-mudahan kreditnya lepas. Kalau sudah jatuh kepada riba, cepat ribanya dibayar dan jangan jatuh kepada riba lagi. Paham Bu ya? Hal yang dilarang oleh Allah adalah riba. Karena firman Allah, wa ahallallahul bai' wa harramur riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba di dalamnya. Yang jadi penjual ikan, ada penjual ikan ini? Ada nelayan-nelayan? Ada? Yang suka jual ikan, yang jadi pedagang, kata Nabi, pintu rezeki itu ada 10. Pintu rezeki ada 10, 9-nya dari perdagangan. Perdagangan yang mana? Perdagangan yang tidak ada sumpah dan tipu daya. Hati-hati yang jadi pedagang. Hartamu itu halal. 9 pintu rezeki dari 10 itu perdagangan. Selagi berdagangnya jujur, tidak ada sumpah dan tipu daya. Kadang kita masuk ke warung, masuk ke pasar ikan, dengar kita sumpahnya orang. Belum kita tawar, dia bilang apa? Demi Allah nih tak selamat rezeki depan aku, kata dia. Mulai besok ganti. Yang timbangannya agak mereng, jangan mereng lagi. Allah paling benci kepada orang yang mengurangi timbangan. Kalau 1 on, usahakan lebih sedikit. Lebih baik punya ibu yang ke bawah orang daripada ibu mengambil punya orang. Walaupun setengah on, walaupun. Khawatir harta yang banyak rusak gara-gara timbangan setengah on. Haram mutlak, tidak boleh dilakukan. Ibu-ibu yang punya tanaman di rumah, usahakan jangan masuk ke pekarangan tetangga. Ya. Pak Kades, kalau Pak Kades nanam pokok mangga, usahakan jangan di pinggir tanah tetangga. Nanti kalau berbuah jatuh ke rumah tetangga, buahnya punya siapa? Tetangga. Hukum Islam ini Bu ya, hukum Islam. Jangan nanti belum berbuah, dahan ke tetangga dibiarkan. Pas awal berbuah dibiarkan, sebentar lagi matang ditarik ke rumah, diikat kencang-kencang, takut jatuh ke tetangga. Hati-hati Bu ya, yang nanam buah dahannya ke rumah tetangga dan nanti berbuah, buahnya punya tetangga. Jangan ambil lagi. Ya, besar Pak Ustaz. Satu. Bagian saya sikit ya. Dak apa. Tinggal nanti tanya sama tetangga, Bu, ini mau bagi 2 apa tidak? Kalau tetangganya tak mau, tak apa, kasih tetangga. Tinggal tahun berikutnya tebang aja. Nyaman kau, aku tak dapat, kau tak dapat, gitu kan? Jangan begitu. Itu sedekahmu, ya. Sedekah itu tidak perlu banyak. Kalau pokok pisang berbuah, antarkan ke rumah tetangga. Ini kampung nih banyak sekali pokok kelapa, tapi pelit. Dari kemarin tak ada sebutik pun ngasih saya buah kelapa. Ini pancingan nih Bang Mail, pancingan nih. Kesal saya yang diceritakan Pak Kiai di sini. Oh, kelapa belonggok kata dia. Dalam hati, serah kau lah. Buah banyak, oh beribu buah kata dia. Dalam hati, bual kau ni. Kata beribu sebutik pun tak ada yang datang. Kesal dari tadi malam cerita buah.
Saya sebutik pun tak ada ngambil dia. Ya Allah, apa yang nak saya doakan dengan Bang Mail ni dalam hati? Nak doakan kaya nampaknya tambah pelet dalam hati kan? Cerita buah kelapa belonggok beribu kata dia kan. Tapi tak ada yang datang biar satu. Saya cuma nahan sakit hati je. Ya Allah, mudah-mudahan Bang Mail lebih sulan. Ya Allah, dah mati. Mulai besok kalau ada buah-buahan bagi dengan tetangga. Tapi dia ada kelapa Pak Ustaz, tak apa, bagi yang lain. Bagi sabutnya. Siapa tahu dia nak mandi tak ada sabut kan? Tak ada sabut, tempurung pun sama. Siapa tahu dia di rumah tak ada gayung. Saya suatu hari Bu, saya datang ke satu daerah namanya itu Kuala Mandor. Jadi saya dengan rombongan pakai mobil Pak. Ada ibu-ibu nunggu saya depan mobil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Saya boleh sedekah dengan Pak Kiai? Oh boleh. Sedekah apa Bu? Sedekah rambutan. Iyalah, saya tunggu. Setengah mobil saya penuh dengan rambutan. Sekali saya tanya, Bu, kenapa ibu senang sedekah rambutan? Begini Pak Kiai, bukan saya senang, betul bagi dengan Pak Kiai, rambutan saya tak laku Pak Kiai, kata dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupa dia baik tu karena dia punya buah tak laku rupa. Lewat lagi ke ujung, ada petani nanas lagi panen. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya dah curiga dah. Ini nampak macam ibu-ibu yang cedek ni. Saya tegur dia, ibu pasti mau ngasih nanas kan? Awak, kata dia. Ngapa baik betul dengan saya? Macam ini belonggok di rumah Pak Kiai tak kemakan, kata dia. Allahu Akbar. Nak bagi-bagi, tapi jangan nyakitin yang nerima. Bagi dengan tetangga. Ini apa mak? Dia masakan nih tulang-tulang, kata dia. Asli tulang yang dikeluarkan. Nabi Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, kalau engkau masak masakan sayur, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa ya Nabi? Bagi dengan tetangga sebelah. Didengar sama istri Bang Mail. Datang ke rumah Mak Ngah. Assalamualaikum Mak Ngah. Apa ada apa istri Bang Mail? Ini kata Pak Ustadz kemarin pengajian di masjid. Kalau masak sayur sebanyak kuah. Oh, jadi ceritanya ialah berbagi ini. Sekali ditengok tak ada isinya sama sekali. Kuah semua nanti. Hati-hati Bang Mail. Maksud Nabi itu kuahnya saja dibagi, apalagi isinya. Begitu. Jangan kuah semua. Masak tulang-tulang, dagingnya diambil, yang dibagi tulang. Jangan begitu, Ma. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya dah tak kuasa nengok mak-mak ni. Geram saya. Pengajian datang awal. Balik paling dudi, tapi ngomongkan tetangga paling awal. Siapa kau omongan tu? Pak Kades, kata dia. Apa kan Pak Kades? Banyak duit dia. Dari mana? Korupsi, kata dia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak baik, ya. Jangan ngungkap-ngungkap macam tu. Seandainya Pak Kades korupsi sekalipun, ada enggak Pak Kades? Matilah aku. Nyesal aku ngundang Ustaz Zen nih. Ustaz viral macam apa nih? Dasar mulut lancip, kata dia. Ustaz Jin, kata dia. Gupa mulut dia lebih lancip lagi. Makasih belonggok buat mak, buat bapak. Lama-lama terkencing-kencing saya nak sini. Ya Allah, saya nengok mak-mak ni tak tega saya. Allahu Akbar. Mak, maafkan saya mak ya. Maafkan saya. Saya pun pasti memaafkan mak-mak semua. Tapi kalau bisa tahun depan jangan ngundang lagi ya. Masalahnya kesal saya datang kampung ini. Cerita kelapa pun tak ada. Cerita udang galah itu pun sampai manas saya.
Bang Mael, mana udang galang? Oh iya lupa Pak Kiai kata dia kan. Baru pagi dia masak tadi itu. Ya Allah, itu pun diambil yang kecil-kecil. Saya bilang, udang galang mana? Yang enak tuh yang kecil Pak Kiai. Lagak kau ujak jelang. Cerita udang galah besar-besar. Oh yang diceritakan, oh udang galah sini ini macam gini Pak Kiai. Sekali datang macam ini. Tuan rumah macam apa coba ini? Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak bertumpu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara perbanyaklah bersalawat. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas duduk denganku kata Nabi di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Terima kasih adanallahu wa iyyakum ajmain. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah itu pasti karena saya yang bodoh. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.